Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, rahu Ahmad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah Masjid At-Tawabin yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini kita kembali dapat melanjutkan tugas kewajiban kita fardhu ain secara berjamaah di tempat kita, di masjid yang mulia yang kita cintai. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi tambahan amal soleh yang mampu mendongkrak dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau sebagai figur tauladan umat manusia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing dan menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keimanan dan keislaman. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid At-Tawabin yang berbahagia rahimakumullah. Salah satu rukun khutbah yang senantiasa disampaikan kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Alhamdulillah, kita berkata pada Allah yang Maha Kuasa atas nikmat bangsa Indonesia ke-79 telah merdeka. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Belanda, tapi perjuangan pahlawan bangsa dengan darah dan air mata. Tidak terhitung korban nyawa, telah gugur sebagai pembela. Akhirnya kita jadi merdeka. Ini nikmat yang luar biasa. Marilah kita mengisinya sesuai bidang kemampuan kita. Terus berkiprah secara nyata memajukan Indonesia tercinta. Makna merdeka yang sesungguhnya bebaskan diri dari yang tercela, dari jahatnya nafsu angkara, dari kebodohan kita semua. Setelah kita mendengar bait-bait syair indah yang khatib sampaikan melalui mimbar khutbah yang mulia ini, bahwa alhamdulillah saat ini kita berada pada peringatan besar dari seluruh bangsa Indonesia. 2 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita sebagai bagian dari rakyat yang mendiami negara kita patut dan pantas bersyukur alhamdulillah atas nikmat besar
yang Allah curahkan kepada kita. Tidak bisa kita bayangkan kalau seandainya penjajah Belanda dan Jepang itu masih menguasai bumi kita, mungkin kita tidak bisa hidup sebebas-bebasnya menikmati indahnya udara kemerdekaan dengan segala kekayaan alam yang subur makmur di bumi Nusantara Indonesia tercinta. Sesungguhnya bahwa kita merdeka bukanlah karena kebaikan orang Belanda atau orang Jepang memberikan hadiah kemerdekaan kepada kita. Karena mana mungkin mereka memberikan kemerdekaan karena tujuan utamanya adalah ingin menguasai kekayaan alam kita dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Oleh karena demikian besar perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa, mereka bersatu padu untuk mengusir dan menghalau penjajah. Karena mereka telah banyak melakukan kebiadaban-kebiadaban di luar peri kemanusiaan. Sudah tidak terhitung nyawa melayang dengan sia-sia akibat kebiadaban para penjajah baik Belanda maupun Jepang. Sesungguhnya kemerdekaan yang kita rasakan saat ini di usia yang ke-79 tahun tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penjajahan yang kita alami 3,5 abad lebih lamanya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur dan menikmati udara kemerdekaan ini yang belum sebanding dengan lamanya kita dijajah pada saat itu. Mari kita sama-sama mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan yang telah dicapai oleh genangan darah dan air mata para pejuang kita, para pahlawan kita. Mereka dengan segenap kepahitan dan derita melawan dengan peralatan senjata seadanya, walaupun hanya bermodalkan senjata bambu runcing, tapi mereka dengan keberaniannya bersatu padu untuk melawan kekuatan para penjajah dengan aneka persenjataan yang sangat lengkap dari laut, darat, dan udara. Maka sesungguhnya kemerdekaan yang kita rasakan saat ini adalah buah perjuangan mereka bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, dari TNI-nya, dari polisinya, dari ulamanya, dan para santri serta masyarakat umum. Mereka bergerak bersama-sama. Hanya satu kata, merdeka atau mati. Dengan kobaran semangat yang begitu tinggi ingin merdeka. Walaupun kita memiliki peralatan senjata yang seadanya, hanya bermodalkan bambu runcing. Alhamdulillah, dengan semangat dan tekad serta doa dan takbir yang menggema, alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemerdekaan yang luar biasa. Dan ini diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga. Intinya bahwa atas berkat rahmat Allah, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hadirin para jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Dalam kita mengisi kemerdekaan ini, tentu sebatas apa yang kita punya. Kita memiliki ilmu, maka isilah kemerdekaan ini dengan ilmu pengetahuan untuk membangun negara kita, memajukan negara kita.
Yang memiliki harta, gunakan harta itu untuk kemajuan bangsa kita. Membangun tempat-tempat ibadah, membangun fasilitas-fasilitas umum, membangun perkantoran dan lain sebagainya. Yang memiliki tenaga, mari kita gunakan tenaga kita untuk membangun negara kita, memajukan negara kita. Intinya, semua kita dapat berperan untuk mengisi kemerdekaan ini. Karena kalau bukan kita yang mengisinya, lalu siapa lagi? Mari kita tunjukkan cinta yang tulus dan tinggi kepada tanah air kita Indonesia. Jangan sampai kita berdiam diri, tidak melakukan apapun. Karena bisa jadi kalau kita lengah dan lalai, tidak mengisi udara kemerdekaan ini, penjajah-penjajah itu akan kembali untuk menjajah kita. Kalau kita mengisi dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, maka negara kita akan maju, akan bahagia dan akan sejahtera. Kalau negara kita maju, bahagia dan sejahtera, tidak mungkin para penjajah itu akan kembali menjajah kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita memiliki generasi, putra-putri anak-anak kita. Mari kita dorong agar mereka mempersiapkan diri menjadi pelanjut generasi masa depan. Kita siapkan keilmuannya, keahliannya, agar mereka dapat menjadi pemimpin masa depan yang akan mengelola negara kita menjadi negara yang besar, negara yang bermartabat dan disegani di mata dunia. Hadirin para jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Kalau kita bicara dari sisi keislaman, secara kasat mata bahwa penjajah itu sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Belanda dan Jepang dengan segala kekuatannya sudah melarikan diri dari negara kita. Tetapi penjajah yang ada dalam diri kita ini pun tidak kalah beratnya, yaitu penjajahan dalam bentuk hawa nafsu yang terus-menerus mendorong dan mengajak kita agar berbuat hal-hal yang tercela, yang dilarang dalam agama kita. Kita banyak yang terjajah oleh kebodohan kita, oleh kesombongan kita, oleh pembangkangan kita. Penjajahan yang ada dalam diri kita tidak akan pernah selesai sampai kita meninggal dunia nanti. Yang namanya hawa nafsu akan terus menjajah kita. Jangan sampai kita tertarik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertarik untuk hadir ke pengajian di masjid ini. Itulah penjajahan demi penjajahan akan terus ditanamkan dalam diri kita. Maka tidak ada kata lain, mari kita lawan penjajahan nafsu tersebut. Jangan sampai kita menjadi korban karena ganasnya hawa nafsu, sehingga menyebabkan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Nabi kita, pejuang yang sejati adalah pejuang yang mampu mengalahkan hawa nafsu. Pejuang yang sejati bukan karena mampu mengalahkan musuh seperti penjajahan Jepang dan Belanda, tetapi pejuang yang sejati manakala kita mampu mengalahkan penjajah-penjajah yang ada dalam diri kita. Nabi kita bersabda, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang dinamakan pejuang sejati adalah orang yang mampu berjuang melawan diri sendiri, mengalahkan hawa nafsu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi tugas pokok bagi kita untuk terus berjuang melawan penjajah-penjajah yang ada dalam diri kita. Kita akan merdeka bila kita benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Allah, maka penjajahan hawa nafsu dan setan itu akan terus bergejolak dan akan menguasai jiwa dan akal kita. Semoga apa yang khotib sampaikan pada kesempatan ini menjadi pencerahan bagi kita
Dan semoga di ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 tahun ini menjadi ulang tahun yang penuh dengan makna agar negara kita semakin menunjukkan kemajuan dalam segala bidang demi tercapainya amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, yaitu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh dengan keamanan, kenyamanan, kemakmuran dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasra din wakhdhul man khadhala al-muslimin wa dammir a'da ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan ma dhahara minha ma batan 'an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.